أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Taiwan, sebuah negeri di gugusan Pulau Formosa. Terletak di sebelah tenggara dari daratan Tiongkok, populasi Taiwan didominasi oleh imigran pendatang dari Tiongkok dan penduduk asli Taiwan sendiri. Kekayaan sejarah menjadikan Taiwan sebagai tempat yang penuh keanekaragaman dan mengagumkan. Tradisi lokal dan budaya asing yang dibawa oleh para pendatang telah bersatu di sini dan membuat Taiwan sebagai simpang budaya, sebuah pulau di Pasifik Selatan yang dinamis dari berbagai segi. Tradisi kebudayaan Taiwan terdiri dari aliran kepercayaan lokal yang politesis. Aliran kepercayaan penduduk Taiwan banyak memohon pertolongan melalui perantara dari dewa dan arwah leluhur untuk mengharapkan keberuntungan. Aliran kepercayaan tersebut telah mempengaruhi berbagai aspek di dalam kebudayaan Taiwan, memberi kontribusi yang dalam, dan menambah keberagaman budaya yang mungkin tidak disadari secara langsung oleh para pengunjung. Agama Islam merupakan agama minoritas di Taiwan. Bersama dengan Kristen dan Katolik, persentase agama Islam di Taiwan tidak lebih dari 5% dari keseluruhan agama yang dianut penduduknya. Masuknya Islam ke Taiwan tidak lepas dari sejarah masuknya Islam ke negeri Tiongkok. Islam masuk ke Tiongkok melalui kawasan barat negeri tersebut, bersamaan dengan kedatangan pedagang Muslim dari abad ke-7 Masehi yang kemudian menikahi penduduk setempat. Kehidupan ekonomi yang lebih baik, nilai tukar mata uang yang lebih tinggi, pelayanan publik yang teratur, dan mudahnya akses masuk, merupakan daya tarik Taiwan untuk mendatangkan banyak warga asing dengan berbagai status. Menjadi pelajar, pekerja, dan tenaga profesional merupakan salah satu celah untuk datang ke Taiwan. Dengan dominasi budaya yang berbeda, menjaga kelancaran Islam yang hak merupakan suatu tantangan yang unik dan memiliki warna tersendiri. Ya, alhamdulillah saya di Kotar kerja di pabrik spare part, dan kerja saya itu bagian pengecetan, mulai dari ngecat velg, dari mobil dan sebagainya. Setiap sholat itu harus bisa di situ mengatur waktu, karena jamnya itu ya nggak teratur. Dari segi makannya, ntar makan siang jam 11:30 belum waktunya sholat. Nah, waktu pas sholat di situ kita kerja, tapi di situ ya kita sempatkan, kita curi-curi waktu supaya di situ kita bisa tetap sholat, bisa jaga sholatnya 5 waktu. Tapi soal lagi yang sungguh di situ menjadi masalah bagi kita itu untuk membedakan antara halal dan haram. Masalahnya di sini semua dari segi minyak, untuk pemasakan itu dari minyak babi. Walaupun menempuh jarak jauh itu diniati karena Allah, walaupun habisnya berapa itu pasti Allah akan mengganti. Jadi masalah jauh sama enggaknya itu ya tergantung hati. Kalau hati kita itu lurus dalam hati, selalu diniati karena Allah, ya itu ya mau walaupun perjalanan jauh ya nggak masalah. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, mana ada orang yujadilu, yang bantah siapa orang, fillahi, di dalam urusan Allah. Bantahnya bi ghairi ilmin, kelawan tanpa ilmu. Wa yatabi, dan mengikuti siapa orang,
Kula syaiton pada tiap-tiap seton. Maridin kang belara, maridin yang belara. Belara itu yang liar. Jawa ini belara, yang liar nih. Yang benar itu sholat menghadap kemana? Kiblat. Ke kiblat apa ke barat? Kiblat. Betul ya. Pertengahan tahun 2008 ada teman itu yang mengajak ikut mengaji di Lantabur TV. Ya mulailah dari Taiwan, dari kedua orang, terus tambah lagi 3 orang. Setelah itu ya dimasukkan ke kelompok Tokyo. Ya dulu 2 orang, lagi-lagi 2 orang. Dari Taiwan 2011 itu saya langsung lancar. Itu mulai dari 2 orang, setelah itu tahap timbul dan sangat tepat. Akhirnya disub sama Jepang. Ya, alhamdulillah mulai bulan ke bulan, tahun ke tahun, jumlah jamaah semakin bertambah karena kondisi yang sangat berjauhan yang masih belum bisa mengadakan sambung tatap muka tersendiri. Sampai sekarang insya Allah jumlah jamaahnya sekitar 62 orang, laki-lakinya 30 orang, perempuannya 32 orang. Ya memang agak susah dalam peramutan karena jarak yang berjauhan, libur yang tidak menentu, faktor transportasi juga ada yang kurang menentu. Mulai sekarang untuk pengajian kelompok via online 1 minggu 2 kali, hari Selasa dan hari Kamis. Untuk pengajian desa 1 minggu 1 kali setiap minggu sore. Kegiatan peramutan muda-mudi hari Rabu untuk muda-mudi masih digabung dengan Jepang. Untuk tatap muka sebulan 2 kali. Yang pertama, yang minggu kedua, ya alhamdulillah sudah lancar. Yang minggu keempat ya agak ada sedikit kendala. Kelompok Taiwan itu pengajian tatap muka itu 1 bulan sekali. Terus kemudian itu diadakan 2 kali. Dan dulu awalnya pengajian tatap muka itu di taman. Nah, kita itu ya sangat amat susah. Masalahnya di situ ada orang di kalangan umum, kita itu mengaji tengah-tengah taman, kita usahakan kita konsen dalam pengajian. Tapi ya alhamdulillah dengan lancar. Kita menyampaikan ilmu kita untuk kebaikan jamaah khususnya di Taiwan, untuk pengembangan jamaah di Taiwan, sehingga ilmu kita bisa tersalur. Karena rata-rata di Taiwan itu kondisinya haus keilmuan, jadi banyak yang minta pemangkulan baik privat atau mungkin per kelompok untuk menambah keilmuan. Kalau susahnya ya kita tidak bisa langsung terus tatap muka, jadi bisanya hanya online, sehingga kalau ada praktek-praktek dalam ibadah, mungkin dalam sholat atau dalam wudhu, kita tidak bisa langsung memberikan contoh, jadi hanya teori. Nanti teorinya kalau kita sudah sama-sama tatap muka 1 bulan sekali, itu bisa kita kasih prakteknya untuk cara ibadah, mungkin dari sholat atau mungkin dari wudhu. Wa taro dan melihat engkau Muhammad an-nasa pada manusia sukaro mabuk. Yang kalau prakteknya itu kan di apa, di basuh ya, yang namanya di basuh itu kan di basuh itu sama disiram beda loh ya. Kalau disiram kan biok, kalau di basuh itu ya itu ambil di plasmani.
terus nggak boleh isrof di situ mentang-mentang air banyak terus biar Dolanan banyu. itu jalan ya nggak boleh, itu namanya isrof. Jadi wudhu itu yang penting di situ rata dan jangan isrof. Jadi junub ya seperti wudhu sama ya, jadi habis ke kepala terus langsung dibasuh. Enggak digosok-gosok. Jadi Gosok dulu. gosok-gosok dulu. Iya, Gosok baru dulu. Kali gitu. Gosok gosok dulu. Habis itu Sesuai ya. sesuai. Habis itu dibasuh. Nah, intinya digosok-gosok itu sampai terasa. Sampai keren-keren. Nah, sama keren ya. Sampai terasa dingin ya. Kalau wanita haid itu memang harus bersihkan dulu kan. Itu ada apa ya? Mungkin kan termasuk untuk karena memang harus dibersihkan dulu baru dia berwudu. Nek pas wanita haid dan nek pamane sing amal soleh mungkin sama Iku langsung di bojong. Kalian belum punya udah masih apa? jangan nggak hanya yang punya suami ya, terjaga begini itu pun bisa. Bingung nek saya mau Tayamum itu kita sampaikan tuh Bismillah, kita bersihkan ini. Kemudian ini dari kanan ini kita masukkan ke kiri sambil diputar. Seret. Nah, kemudian yang kiri dimasukkan ke kanan. Jadi ini dimasukkan gini, tempelkan terus dimasukkan di sulung begini. Ya kendalanya masa di sana kerjaan kadang nggak dikasih libur, tapi mau nggak mau ya tetap minta izin. Yang penting di sana kerjanya sama tukang itu bisa dipercaya, itu kan pokoknya minta izin, ya izin. Tapi izinnya tetap nggak ibadah karena dia percaya kalau saya izin pasti dari cewek. Ya nggak apa-apa, yang penting ya kelancaran gitu. Ya kalau naik bis yang dalamnya itu banyak orang dan lagi ya seumpama masalah nyaman bangganya itu bis standar itu ya 1000 inti, jadi kalau dirupiahkan ya kira-kira 300.000. Tapi kalau naiknya itu dalam arti pengen enak, terus ntar kalau di dalamnya itu seumpama mau deres atau mau ngapain ya itu pakai bis yang agak elit itu 1.500. Kalau dirupiahkan ya 450.000. Sebagai mahasiswa doktoral di National Taiwan University of Science and Technology, kewajiban sebagai mahasiswa adalah belajar dan riset selama 3 tahun berturut-turut. Dan alhamdulillah di sini pengurusnya sangat memfasilitasi seperti pengajian, sangat dipermudah dengan adanya pengajian online baik kelompok, desa. Alhamdulillah juga pengurusnya sangat mengurusi, misal di telepon, diterobosi, atau misal dikirimin email, Mbak, Mas, ngaji. Kemudian meskipun di sini dengan rekan-rekan sama jamaah beda-beda latar belakang, ada yang kuliah, tidak semuanya mahasiswa, ada yang bekerja juga bermacam-macam jenis pekerjaannya, tapi alhamdulillah kami tidak pernah ada kesulitan sedikit pun untuk bersilaturahim, untuk berkomunikasi. Kami tetap guyup, kita tetap rukun, kemudian komunikasi juga terjalin dengan lancar. Karena satu hal yang kami punya di hati kami sama, yaitu kami adalah orang iman.
Jadi harapan kami jamaah yang ada di Taiwan ini, kita di sini ngajinya bisa lancar, bisa terus, bisa aktif terus, dan harapan lagi kita di sini punya rumah takbilah agar di situ kita punya tempat untuk mengaji, tempat khusus, sehingga kita bisa lebih lancar, bisa lebih efektif, dan untuk kedepannya jamaah di Taiwan ini bisa berkembang. Ya kesannya tetap ada kesenangan, juga ada kendala. Kesenangan ya kita nikmati dalam penyampaian ya. Kalau untuk kesan dan pesan ya, karena berhubung di jamaah Taiwan ini kondisinya posisinya kita berjauhan, tamunya hanya bisa online, kajian kelompok. Jadi ya kita harus sabar, karena dalam mengajar itu kita liburnya juga nggak sama, waktu lembur kerja juga nggak sama, jadi kehadirannya kadang-kadang ya berbeda. Jadi kita nikmati sambil berjalan, semoga kedepannya menjadi lebih baik. Perkembangan Islam di Taiwan memang masih jauh dari angka cukup, dimanapun berada dan bagaimanapun kondisinya. Dengan niat yang ikhlas, ibadah merupakan hal wajib yang tidak bisa ditinggalkan. Begitupun ketika kita berada di negeri orang, sendiri dan terasing. Banyak jalan yang dapat dilakukan untuk terus mengaji dan tidak melupakan haknya agama Islam. Hangatnya kebersamaan dan kekeluargaan di tengah-tengah saudara seiman, terlebih lagi saat berada di tanah asing, merupakan suatu kebarokahan tersendiri. Namun semua akan terasa mudah dilakukan dengan hati yang ikhlas dan kerjasama yang baik.